Pemirsa, tahun 2020 bisa disebut sebagai tahun politik. Dan di akhir 2020 ini sebanyak 270 daerah yang menggelar pilkada atau pemilihan serentak yang menjadi momen bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Karena sukses digelar di tengah pandemi COVID-19. 2020 adalah tahun pilkada, tahun pandemi, dan tahun dinasti politik. Pilkada atau pemilihan serentak 2020 merupakan momen bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Hajatan Pilkada 2020 digelar di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Seluruh tahapan hingga pemungutan suara 9 Desember lalu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Meskipun banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran, calon dan kampanye, namun secara umum pemilu berjalan aman dan lancar. Pilkada yang digelar di saat pandemi sempat menimbulkan kekhawatiran akan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Namun nyatanya, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi. KPU menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 di atas 75%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya di angka 70-an persen. Pemerintah menyebut ketaatan masyarakat pada protokol kesehatan mencapai 90%. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tidak ada klaster baru yang timbul dari pelaksanaan pilkada. Tren data COVID di daerah yang menggelar pilkada tidak berbeda dengan daerah yang tidak melaksanakan pilkada. Pilkada 2020 menjadi berkah bagi sejumlah kandidat yang memiliki relasi kekeluargaan dengan pejabat di tingkat nasional maupun daerah. Banyak calon kepala daerah yang berstatus dinasti meraih kemenangan di Pilkada 2020. Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo meraih kemenangan di Solo. Gibran yang berpasangan dengan Teguh Prakoso menang dengan meraih 86,5% suara. Di Medan, menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution, juga meraih kemenangan. Bobi bersama Aulia Rahman meraih 53,4% suara. Dinasti politik juga terjadi di Banten, di mana kerabat mantan Gubernur Ratu Atut Khosyah menang di 2 daerah. Adik Ratu Atut, Ratu Tatu Kasana, kembali memenangi Pilkada Serang. Sementara putranya, Pilar Saga Ihsan, yang berpasangan dengan Benyamin Daphni, menang di Tangerang Selatan. Selain itu, di Pilkada 2020, banyak juga istri petahana yang meraih kemenangan. Di Banyuwangi, Pilkada 2020 dimenangi oleh Ipuk Westi Andini yang berpasangan dengan Sugirah. Ipuk adalah istri Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Di Sleman, Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo juga sukses meneruskan tugas suaminya sebagai Bupati Sleman berikutnya. Riset yang dilakukan kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern Amerika Serikat, Yus Kenawas, menyatakan fenomena dinasti politik meningkat di Pilkada 2020. Di Pilkada 2015, hanya ada 52 peserta yang memiliki kekerabatan dengan elit politik. Sedangkan di 2020 meningkat menjadi 158 calon. Dari 158 calon itu, 67 diantaranya berhasil meraih kemenangan di Pilkada 2020. Catatan lainnya, Pilkada 2020 kali ini diikuti 25 calon tunggal. Dan ternyata, seluruh calon tunggal Pilkada 2020 berhasil meraih kemenangan. Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, menilai ada tren peningkatan calon tunggal di setiap gelaran pilkada. Pada Pilkada 2015, hanya ada 3 calon tunggal, lalu meningkat menjadi 9 calon tunggal di Pilkada 2017. Pada Pilkada 2018, bertambah menjadi 16 calon tunggal dan terbanyak di 2020
dengan 25 calon tunggal. Pilkada 2020 juga memiliki arti strategis jika dihadapkan pada pemilu 2024. Dilihat dari jumlah daerahnya, Pilkada 2020 merupakan yang terbesar. Pilkada 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada 2020 juga menjadi pilkada terakhir sebelum digelarnya pemilu 2024. Itu semua parpol berusaha mati-matian memenangkan kandidatnya. Pilkada ini akan menjadi barometer atau gambaran peta politik di 2024 mendatang. Bagi parpol, memenangi Pilkada 2020 akan memantapkan posisi mereka sekaligus memudahkan untuk menggerakkan mesin partai politik menghadapi pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Berita 1.